Ponpes Al Zaitun terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ponpes tersebut didirikan pada tanggal 1 Juni 1993 dan resmi memulai pembelajaran pada tanggal 1 Juli 1999. Pesantren Al Zaitun mendapat sorotan publik seiring pernyataan yang disampaikan pengasuhnya. Panji Gumilang yang fenomenal atau lebih tepatnya kontroversial dan pembawa sial, yang berujung pada tudingan ajaran sesat. Berikut sederet pernyataan dan kontroversi Panji Gumilang yang akhirnya menyeret pesantren di Indramayu tersebut dalam perbincangan. Campur aduk syaf salat perempuan dan laki-laki. Pada Idul Fitri lalu, masyarakat dihebohkan dengan video viral tentang pelaksanaan sholat Id yang mencampurkan perempuan dan laki-laki. Unggahan tersebut memperlihatkan syaf yang saling berjauhan dan terdapat satu orang perempuan melaksanakan salat di syaf paling depan yang di belakangnya diikuti jamaah laki-laki. Panji Gumilang mengatakan, praktik tersebut bermazhab kepada Presiden pertama Indonesia, Soekarno atau Bung Karno. Menurut dia, jemaah perempuan dibebaskan untuk mengambil saf depan, di belakang imam salat. Setelah viral, Kemenak mendatangi Ponpes Al Zaitun untuk syaf yang berjauhan dan berjarak tersebut. Pengurus Ponpes beralasan dengan berlandaskan pada penafsiran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berisi tentang berlapang-lapanglah dalam suatu majelis. Sebuah penafsiran yang subjektif, semau-mau mulut mereka dan serampangan. Sedangkan, keberadaan perempuan di syaf paling depan. Mereka beralasan sebagai bentuk pemuliaan pemimpin perempuan. Dan dalam video itu, perempuan tersebut merupakan istri Panji Gumilang sendiri. Perempuan sebagai khatib. Panji Gumilang mengatakan, ponpesnya akan menampilkan perempuan untuk menjadi khatib pada salat Jumat. Panji mengaku sempat ditegur Bung Karno atas keputusannya itu saat melakukan percakapan dalam angan-angannya yang imajiner bersama Bung Karno. Perkenalkan lagu Yahudi. Pada awal bulan Mei lalu, beredar video yang memperlihatkan Panji Gumilang mengajak para santri untuk membawakan lagu Yahudi yang berbahasa Ibrani, Havenu Shalom Aleichem, yang berarti, saya doakan kesuksesan dan damai sejahtera ada pada diri Anda. Dalam acara tersebut hadir pula ex-wakil Bupati Indramayu Luki Hakim yang kaget mendengar pernyataan Panji. Meski kemudian Luki Hakim akhirnya dipanggil polisi dan diperiksa terkait kehadirannya itu. Untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi, kita ucapkan pada sahabat kita, Havenu Shalom Aleichem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari Syekhnya. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu, Havenu Shalom ya. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem. Tertutup dan punya pasukan serupa militer. Panji Gumilang pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, dikabarkan memiliki pasukan elit khusus yang diduga digunakan untuk menghalau masyarakat yang ingin menutup Ponpes Al Zaitun. Bahkan, pasukan elit yang dikomando Panji Gumilang berada di 4 penjuru gunung, yang siap turun membantu Ponpes Al Zaitun jika terjadi serbuan massa. Hal itu, dikatakan Panji Gumilang dalam sebuah unggahan video yang beredar di jejaring media sosial. Pasukan elit itu, kata Panji Gumilang, termasuk yang diturunkan pada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat beberapa waktu silam. Dikatakan Panji Gumilang, pasukan elitenya itu berada di 4 gunung diantaranya Gunung Surawidi yang berada di pantai utara Jawa, kemudian Gunung Purwosari, Gunung Ijen. Semua akan dipanggil pada hari Rabu pukul 12, dan semuanya menyatakan siap untuk turun sekitar 10.000 orang, kata Panji Gumilang dalam video yang berdurasi 1 menit 57 detik. Masjid yang sebenarnya ada di Vatikan, Roma. Panji Gumilang pernah mengatakan bahwa masjid adalah tempat orang-orang putus asa. Dalam pengakuannya, masjid yang sesungguhnya hanya berada di Vatikan. Sementara, masjid di Indonesia hanyalah tempat berkumpul orang putus asa. Panji juga menyebut masjid-masjid yang berada di Indonesia tidak bisa disebut sebagai pusat peradaban melainkan sebagai tempat pungutan uang.
Panji Gumilang menyinggung bahwa banyak kotak amal yang kerap diletakkan di masjid dan sangat memalukan. Ia juga mengungkapkan bahwa berada di Masjid Indonesia sama halnya seperti hanya duduk dan dipaksa untuk mengisi kaleng. Ia pun mengaku bahwa orang-orang yang masuk ke masjid adalah orang-orang pelit dan baru akan memberi setelah kotak diedarkan. Dalam hal ini, mungkin Om Panji ada benarnya juga ya. Meski tetap saja banyak miringnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Silahkan like jika kalian terhibur. Share jika kalian anggap informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum.